Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Baik, Pak. Perasaannya bagaimana? Senang semua atau ada yang lagi sedih? Senang, Pak. Semua senang kan? Berarti siap belajar semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang ya untuk memimpin doa hari ini. Muasam, coba pimpin doa dulu nak. Pimpin temannya dulu untuk berdoa. Berdiri, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Artinya, saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Amin. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita menyanyi dulu ya. Lagunya Garuda Pancasila. Tahu semuanya kan? Tahu ya? Oke. Masam pimpin ya. Oke. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, oke. Jadi, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu ya. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang penemuan. Coba Usil, tentang apa Usil? Penemuan. Tentang penemuan. Raul, bagaimana? Tentang produk luar negeri dan dalam negeri, Pak. Tentang penemuan, terus tentang produk dalam negeri dan luar negeri. Oke ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penemuan dan produk dalam negeri dan luar negeri. Ada yang masih ingat tidak contoh penemuan yang dipakai saat ini? Contohnya apa? Televisi. Televisi. Apalagi? Kulkas. Kulkas. Apalagi? Kipas angin. Kipas angin. Oke, ada yang bilang kulkas ya?
Berarti saya tanya dulu, siapa yang punya kulkas di rumahnya? Ada semua? Ada semua? Coba saya tanya dulu Repan, ada kulkas di rumahnya Repan? Ada? Aha. Pernah Repan membuka kulkas? Pernah. Kira-kira Repan kalau pada saat dibuka kulkas, kemudian ditutup, pintunya rapat atau tidak? Rapat. Kira-kira apa yang membuatnya rapat? Karet. Karet ya? Oke, ada jawaban lain selain karet? Tidak ada? Oke, nanti kita coba perhatikan dulu gambar di atas. Itu ada gambar kulkas ya. Nah, kira-kira kalau kulkas itu ditutup rapat atau tidak? Rapat ya. Nah, apa kira-kira yang membuat dia rapat? Apakah ada lemnya di situ? Atau ada karetnya? Nah, nanti kita jawab sama-sama ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat membedakan macam-macam magnet dengan benar. Jadi nanti kita belajar tentang macam-macam magnet ya. Kemudian yang kedua, melalui percobaan, siswa dapat memberi contoh sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat laporan tentang sifat-sifat magnet dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui tayangan video, siswa dapat memahami struktur teks formulir dengan baik. Kemudian yang kelima, melalui tayangan video, siswa dapat melengkapi informasi-informasi yang terdapat pada teks formulir dengan baik. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, macam-macam magnet, kemudian yang kedua, sifat-sifat magnet, dan yang ketiga, struktur teks formulir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita motivasi dulu dirinya kita sendiri ya. Tanya dulu, tadi siapa yang datang terlambat? Tidak ada? Oke. Siapa tadi yang menyapu? Siapa? Siapa? Semua. Oke, jadi itu sudah bentuk kerjasama ya. Bentuk kerjasama, disiplin waktu, kemudian disiplin terhadap kebersihan ya. Saya absen dulu ya. Jadi sebelum kita belajar, saya absen dulu. Aira, Akbar, Aljibran, Andi Alisra, Andi Pradana Mahardika, Andre Triputra, Arifa, Asipaulia, Iwan Saputra, Itiar Tajrian, Ismawati, Mesya, Miftahul Jannah, Muhammad Rifki, tidak ada. Ada yang tahu dia sakit atau apa? Sakit. Muazzam, Murni, Nur Asila Apandi, Raudatul Nisa, Raul Arrafi, Repan, Sila Ramadhani, Virginia, Sahwa, Miftahul Farah. Oke, jadi ada ya yang tidak hadir ya karena sakit. Semoga teman kita yang lagi sakit bisa diberikan kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkumpul lagi bersama kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, untuk memulai materi hari ini kita nonton dulu ya. Jadi nanti Bapak akan putarkan video, nanti videonya dicermati ya, dicermati baik-baik, dipahami videonya baik-baik, dilihat kejadian-kejadian yang ada dalam video ya, diperhatikan baik-baik kejadian-kejadian yang ada dalam video ya, karakternya siapa, kemudian apa yang terjadi.
Aduh, ini apa sih? Aduh, gitu. Hah? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Aduh. Yo, lihat nih, aku punya besi berani. Oke, sekarang perhatikan. Pertanyaan pertama, saya tanya dulu kepada apa? Raul. Coba Raul ceritakan peristiwa apa yang terjadi tadi di video tersebut. Coba berdiri Raul. Coba. Menghisap benda yang ada di sekelilingnya. Apa yang menghisap itu? Tas atau apa? Tasnya. Oke, tasnya. Repan. Kira-kira dalam tas itu ada apa? Ada karet. Karet lagi. Oke, Repan, menurutnya Repan dalam tasnya ada karet. Menurutnya Muasam ada apa? Ada penghisap debu. Ada penghisap debu. Oke. Menurutnya Osil ada apa? Ada alat penghisap. Oke, ada yang bilang karet, kemudian ada yang bilang penghisap debu, ada yang bilang apa tadi? Alat penghisap. Nah, apa lagi selain itu? Masih ada? Isma, apa tadi? Ada buku. Kira-kira buku bisa tidak menarik benda? Tidak ya. Oke. Kira-kira apa ya isinya? Nah, nanti kita buktikan sama-sama ya. Apa isi dari tas Riko. Jadi, semua jawabannya ditampung dulu ya. Nanti kita diskusikan sama-sama dalam kelompok, kemudian mengamati, melakukan percobaan dalam kelompok ya. Agar pertanyaannya bisa dijawab bersama-sama nantinya. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, Bapak akan membagi dalam 5 kelompok ya. Jadi Bapak akan bagi 5 kelompok. Yang di sini kelompok 1, dan di sana kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Jadi setiap nanti anggota kelompok itu berperan ya. Berperan aktif di dalam kelompok masing-masing ya. Jangan ada anggota kelompok yang tidak ada diambil peran di dalam kelompoknya, hanya diam saja. Karena itu menjadi penilaian nantinya ya. Ada penilaian nantinya. Jadi dalam berkelompok harus aktif semua ya. Jadi saya bagikan lembar kerjanya ya. Kita tolong dikasih temannya San. Yang dua itu. Kasih temannya di sana.
Oke, perhatikan dulu. Anak-anak perhatikan dulu ke sini. Sebelum kita mengerjakan lembar kerjanya, saya jelaskan dulu petunjuknya ya. Nah, di sini kan ada lembar kerja, ya. Nanti anak-anakku berdiskusi, mengerjakan ya, dan mengisi lembar kerjanya ya, mulai dari hasilnya, kemudian kesimpulannya, diisi semua itu ya. Oke. Nanti dalam kelompoknya ikuti langkah-langkah pengerjaannya ya. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Jadi itu langkah-langkahnya yang diikuti ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang lembar kerjanya? Tidak ada? Ada? Iya. Nanti ditulis di situ ya. Jadi saya sudah bagikan lembar kerjanya. Nanti hasilnya langsung ditulis ya di lembar kerjanya itu. Paham? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, saya berikan waktu ya selama 20 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya ya, berdiskusi dan melakukan percobaannya. Ini ya, alat-alatnya ya. Oh, di sana belum ada ya? Dikasih temannya di sana. Ini kelompok ini sudah ada kan? Dikasih kelompok di sana. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya dan nama anggota kelompoknya. Misalkan kelompok 1 anggotanya siapa ya? Ditulis semua ya. Sudah semua ditulis nama anggota kelompoknya? Oke, kalau begitu silakan masuk di langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Oke, sekarang langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Oke. Dekatkan kutub yang sama. Bagaimana hasilnya? Coba. Ya, coba. Ya, ya. Ya, coba bagaimana hasilnya? Apa yang terjadi kalau kutub yang sama? Hasilnya bagaimana? Saling tolak? Oke. Di sini ditulis ya hasilnya. Nah, coba. Ini sudah langkah yang keberapa? Langkah yang ketiga. Coba. Ketiga atau kedua? Oh, coba ke 1. Nah, kutub yang sama. Kalau kutub yang sama dia bagaimana? Akan? Oke, ditulis hasilnya ya. Ya, coba dekatkan itu kutub yang sama. Bagaimana hasilnya? Oke, dia bagaimana? Dia saling. Oke. Coba dekatkan kutub yang berbeda. Nah, coba hasilnya bagaimana?
Bagaimana hasilnya kalau kutub yang berbeda? Dia akan saling menarik. Dia akan saling Menarik. Oke, silakan ditulis hasilnya. Oke, ini sudah langkah keberapa? Oke, ini langkah yang keberapa? Kedua. Oke. Coba langkah yang kedua sudah? Belum? Oh iya. Ini sudah langkah yang keberapa? Ketiga sudah? Kedua? Oke. Kelompok 5 sudah langkah keberapa? Langkah pertama. Oke. Coba. Sudah dilakukan langkah yang pertama, sudah? Oke, langkah yang kedua coba. Langkah yang kedua, apa langkah yang kedua? Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua mata. Dekatkan kutub yang berbeda. Oke, yang mana yang kutub yang berbeda? Yang mana? Oh ya, coba. Ini simpan dulu. Yang mana yang kutub berbeda? Ya, coba dekatkan. Ah, apa yang terjadi? Saling menempel. Saling Menempel. menempel. Lah, coba ditulis saling menempel. Saling. Ya. Yang kedua, bagaimana tadi kalau kutub yang berbeda? Menempel. Coba yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, coba dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, coba. Coba kalian yang ini, yang dekatkan. Coba. Apa yang terjadi? Dia menempel. Oke, berarti hasilnya jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas, maka hasilnya oke, ditulis seperti itu ya. Oke. Ini sudah langkah yang keberapa? Sudah langkah yang ketiga. Nah, apa perintahnya yang ketiga? Dekatkan magnet dengan mana penjepit kertasnya? Saya lihat. Ya, coba dekatkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, tulis di situ jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas, maka hasilnya bagaimana? Langkah yang keberapa sudah? Keenam. Keenam itu oke. Silakan lanjutkan ya. Kalau ini sudah langkah yang keberapa? Oke. Jadi diselesaikan semua langkah-langkahnya ya. Diselesaikan semua langkah-langkahnya. Kelompok 1 bagaimana? Coba dekatkan magnet dengan pulpen. Bagaimana? Dekatkan magnet dengan pulpen. Apa yang terjadi? Coba langsung dicoba. Langsung dicoba. Yang ininya saja, yang ininya. Ya, ininya saja. Nah. Apa yang terjadi? Tidak menempel. Oke. Agar lebih mudah dan lebih gampang dipahami, saya coba putarkan video ya. Saya akan putarkan video untuk menambah referensinya ya.
Pengertian magnet dan sifatnya. Nah teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lintos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Malaysia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Daya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Nah, tadi ada sudah jenis-jenis magnet ya. Jadi sambil mengerjakan, saya tambahkan lagi referensinya ya. Ini ada materi juga, silakan dibaca ya untuk membantu pemecahan masalahnya ya.
Oke. Kelompok 1 sudah langkah keberapa? Oke, sudah kesimpulan. Kelompok 2 sudah langkah keberapa? Simpulan. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4 sudah langkah keberapa? Kesimpulan. Kelompok 5 sudah? Oke. Jadi waktunya sisa 5 menit lagi ya. Waktunya sisa 5 menit lagi. Oke, waktunya 4 menit lagi. Jadi, kesimpulan itu maksudnya adalah setelah tadi dituliskan hasil percobaannya, dicermati itu hasil percobaannya, dipahami, kemudian apa-apa yang dari hasil percobaan itu yang dibuatkan kesimpulan, ya. Bisa. Jadi kesimpulan boleh deskripsi, boleh juga per poin, ya. Boleh dibentuk poin-poin, boleh juga dibentuk deskripsi, ya. Silakan. Judul percobaan. Percobaan sifat-sifat magnet. Jadi kesimpulannya nanti ini terkait tentang sifat-sifat magnet. Apa-apa saja sifat-sifat magnet, ya. Dituliskan. Oke, 2 menit lagi. Tidak usah ditarik, dibaca di situ kapan apa. Jadi semua anggota kelompok aktif tadi ya. Jangan ada yang tidak aktif ya. Oke, 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Tinggal namanya. Oke. Kelompok 4. Sisa tulis namanya juga. Oke. Kelompok 5. Oke, silakan selesaikan ya. Oke, waktunya habis ya. Sebelum kita presentasi, kita
regangkan dulu otot-otot ya. Yang sudah mulai pegal-pegal ini karena sudah dari tadi berpikir, kemudian berdiskusi ya. Coba diperhatikan dulu ke sini. Ada yang tahu senam otak? Tidak? Coba berdiri dulu, berdiri. Jadi semua berdiri dulu. Menghadap ke layar semua. Kita senam otak dulu ya. Supaya relax. Jadi dilakukan sesuai gerakan di atas ya. Oke, cukup ya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan ya. Masing-masing kelompok maju ke depan. 2 perwakilan tiap kelompok ya. Jadi 2 perwakilan tiap kelompok. Kelompok 1 Arifa dengan siapa? Siapa? Mita dengan Nisa. Oke, Mita dengan Nisa, silakan. Kelompok 2 diperhatikan baik-baik ya. Jadi kelompok 2 perhatikan baik-baik presentasi dari kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 3, 4 dan 5 ya. Assalamualaikum. Sini, ke depan sedikit ya. Jangan terlalu dekat. Ya, oke, diulang dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dulu salamnya karena tidak dijawab dengan semangat. Diulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan kami. Lembar kerja peserta didik pertemuan 1. Oke, jadi langsung di hasil percobaannya ya. Langsung di langkah-langkahnya, kemudian bergantian membaca hasilnya. Langkah 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Oke. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, ketika magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas, magnet akan menempel. Dekatkan magnet dengan kertas, magnet tersebut tidak akan menempel. Dekatkan magnet dengan pensil, tidak akan menempel. Dekatkan magnet dengan peniti, akan menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen, tidak akan menempel. Letakkan satu magnet
di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Maka magnet yang ada di atas akan mengikuti magnet yang berada di bawah. Ya, dibaca kesimpulannya. Kesimpulan, magnet memiliki dua kutub. Magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu, contohnya seperti besi, logam, dan lain-lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 menanggapi ya. Dari presentasi kelompok 1, ada yang bisa menanggapi? Dari kelompok 1 bagaimana? Coba Raul bagaimana? Berdiri Raul. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Oke, apanya yang sudah bagus? Sudah keras suaranya, Pak. Sudah keras suaranya. Oke, apa lagi? Itu saja. Oke, dari kelompok 3 coba ditanggapi. Sudah bagus juga, Pak. Sudah bagus. Oke, ya. Jadi kelompok 1 silakan duduk kembali. Kelompok 2 naik 2 orang perwakilan. Bersiap-siap kelompok 3 ya. Langsung dibaca di bagian langkah-langkah dan hasil percobaannya ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Maka magnet akan saling menolak satu sama lain. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet akan saling menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas, maka akan melengket satu sama lain. Coba diulang dari nomor 1 dulu. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, maka magnet akan saling menolak satu sama lain. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, maka magnet akan saling menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas, maka akan melengket satu sama lain. Dekatkan magnet dengan kertas, tidak dapat menempel, akan saling menolak. Dekatkan magnet dengan pensil, tidak dapat menempel. Dekatkan magnet dengan peniti, akan dapat melengket. Dekatkan magnet dengan pulpen, akan tidak menempel satu sama lain. Letakkan satu magnet di atas kertas, letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Magnet di atas akan mengikuti magnet yang berada di bawah kertas tersebut. Kesimpulannya? Kesimpulan, wah, ternyata kutub yang berlawanan akan saling tidak melengket. 2. Ternyata kutub yang sama maka akan tidak melengket. Sudah. Oke, kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Oke, 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, kelompok 3 lagi naik. Kelompok 3, silakan. Langsung di hasil percobaannya ya. Assalamualaikum. Ke depan sedikit, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok. 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Ketika kutub yang sama dari kedua magnet maka saling menolak.
Dekatkan dua. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Ketika kutub yang berbeda dari kedua magnet maka saling menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas maka akan menempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Jika magnet didekatkan pada pensil maka tidak. Jika magnet didekatkan dengan kertas maka tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil. Jika magnet didekatkan pada pensil maka tidak saling menempel. Dekatkan magnet dengan peniti. Jika magnet didekatkan dengan peniti maka akan saling menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen. Jika magnet didekatkan dengan pulpen maka tidak akan menempel. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang sama. Geser magnet yang di bagian bawah. Jika magnet ditaruh di atas kertas dan di bawah kertas ketika digeser, maka magnetnya akan bergeser sendiri. Kesimpulannya, Kesimpulan 1. Magnet hanya bisa menempel pada benda tertentu. 2. Magnet hanya memiliki dua kutub. 3. Gaya tarik magnet dapat menembus benda. 4. Mempunyai medan magnet. oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Sila dengan Sisil. Coba, harus berani ya. Nah, coba. Jangan di belakang di sana karena Assalamualaikum warahmatullahi coba dikasih turun kertasnya diperbaiki ya. Tidak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Dekatkan kutub yang bersama dari kedua magnet. Jika kutub yang sama didekatkan, hasilnya saling tolak-menolak. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Jika kutub yang berbeda didekatkan, hasilnya menempel. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas, hasilnya menempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Jika magnet didekatkan dengan kertas, hasilnya tidak melengket. Dekatkan magnet dengan pensil. Jika magnet didekatkan dengan pensil, hasilnya tidak melengket. Dekatkan magnet dengan peniti. Jika magnet didekatkan dengan peniti, hasilnya melengket. Dekatkan magnet dengan pulpen. Jika magnet didekatkan dengan pulpen, hasilnya tidak melengket. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Jika magnet diletakkan di bawah kertas dan satu lagi di atas kertas, hasilnya magnet di atas kertas akan mengikuti gerakan magnet di bawah. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan. 1. Magnet dapat menarik benda. 2. Magnet memiliki dua kutub. 3. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling mendorong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang lain yang tidak mempresentasi, diperhatikan temannya ya. Perhatikan temannya. Coba kelompok 5. Ini kelompok 5 diperhatikan ya. Saya perhatikan tadi kelompok 1, 2, dan 3 tidak memperhatikan kelompok yang sedang presentasi ya. Coba di depan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kerja kelompok. Judul percobaan sifat-sifat magnet. Nama anggota kelompok: Isma, Azifa, Murni, Dika, Ikhwan.
Oke, langsung dibaca di hasil percobaannya, langkah-langkah dan hasil percobaan. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Jika kutub yang sama didekatkan akan saling menolak. Dikasih besar-besar suaranya ya. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Jika kutub yang berbeda didekatkan akan menempel. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Jika penjepit kertas didekatkan dengan magnet akan menempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Jika magnet didekatkan dengan kertas tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil. Jika magnet didekatkan dengan pensil tidak akan menempel. Dekatkan magnet dengan peniti. Jika magnet didekatkan dengan peniti akan menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen. Jika magnet didekatkan dengan pulpen akan tidak menempel. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lain di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bawah. Magnet di atas akan mengikuti magnet di bawah. Oke, kesimpulannya seperti apa? Magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet juga tidak menarik sembarang benda. Magnet akan menempel dengan baja logam besi. Magnet akan tetap menempel walaupun ada penghalang di tengah. Kekuatan magnet bisa juga akan mengurang ketika penghalang semakin tebal. Magnet juga mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5 sudah melakukan presentasi ya. Jadi, berdasarkan tadi penilaian dari saya perhatikan tadi mulai dari awal ya, mulai dari Bapak bagikan lembar kerjanya sampai anak-anakku selesai mempresentasikan, masih ada beberapa kekurangan ya dalam mengerjakan LKK-nya maupun melakukan presentasi di depan kelas ya. Namun pada saat melakukan percobaan saya perhatikan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis dalam LKPD atau lembar kerja kelompoknya tadi ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita kembali ke pertanyaan yang awal dulu tadi ya. Pertanyaannya tadi kan ada apakah di balik pintu kulkas itu kenapa bisa menempel? Ada apa? Ada karet. Di balik karet ternyata ada magnet ya. Ternyata di kulkas itu ada magnet. Namun magnetnya tidak kelihatan karena magnetnya tertutup oleh karet ya. Apakah bisa dihalangi karet? Magnet itu masih memiliki gaya tarik? Masih ya. Karena tadi kita sudah membuktikan ya. Kita tadi membuktikan dengan menghalangi magnet dengan kertas ya. Tapi magnetnya masih bisa bergerak, masih bisa memiliki gaya tarik ya. Begitupun dengan tasnya Riko. Kira-kira apa isinya tasnya Riko? Oh, ternyata tasnya Riko ada magnet. Itu yang kemudian menarik benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Paham? Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini,
tentang sifat-sifat magnet dan jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet ada berapa? Coba sebutkan. Ada magnet batang, ada silinder, ada jarum, ada ladam ya. Oke. Ada tapal kuda. Jadi bentuknya ladam hampir sama dengan tapal kuda ya. Untuk sifat-sifat magnet. Satu apa? Magnet memiliki gaya tarik. Gaya magnet bisa menembus benda. Kemudian magnet memiliki apa? Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang setelah mempelajari tadi materi-materi yang telah Bapak sampaikan, kita masuk di tahap evaluasi ya. Jadi di sini ada lembar kerjanya, jadi langsung dijawab saja di lembar kerjanya ya. Sama seperti tadi. Berapa di sini? Langsung dikerjakan di sini ya. Iya. Coba. Dikasihkan kelompok sana ya. Sudah cukup? Waktunya kenapa? Kurang satu. Langsung dikerjakan ya. Sudah cukup? Isi. Ini dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri ya, tidak ada lagi diskusi di sini ya. Jadi dijawab sendiri. Murni, dijawab sendiri Murni ya. Sudah selesai. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis dulu namanya Repan. Jangan lupa tulis namanya ya.
Boleh keluar. Sudah? 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 Sudah ya? Dika, sudah selesai Dika? Raul sudah selesai? Repan? Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah? Oke, sudah ya? Sila sudah? Kelompok 1 sudah selesai semua. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti Bapak berharap apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat ya di kehidupan sehari-harinya anak-anakku sekalian, ya, bisa dipahami dengan baik ya. Saya minta dulu kepada Osil. Nah, Osil maju ke depan. Nah, coba Naosil jelaskan bagaimana perasaan Naosil hari ini terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Bagaimana perasaan Naosil? Senang Pak, karena bisa menonton video. Coba diulang. Senang karena bisa menonton video Riko dan senam otak. Oh, karena diputarkan video Riko, ada juga senam otak. Jadi senang ya? Oke. Siapa lagi? Raul. Coba Raul maju ke depan Raul.
Apakah Raul senang berdiskusi dengan temannya? Ya, coba diceritakan dulu Raul. Saya sangat senang karena bisa berdiskusi bersama kawan-kawan dan dapat menonton video Riko. Apakah di pertemuan-pertemuan selanjutnya hal seperti ini perlu dilanjutkan lagi Raul? Iya Pak, Perlu lagi ya? Iya, Pak. Suka ya? suka Pak. Oke, silakan duduk Raul. Oke, jadi tadi sudah ada dari Osilia dan Raul bahwa hari ini dia merasa senang ya karena bisa menonton video, kemudian berdiskusi bersama teman-teman dalam kelompok ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya pesankan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu melakukan yang terbaik ya. Apapun yang dikerjakan, selalu melakukan hal yang terbaik ya. Jadi apapun pekerjaannya, apakah itu disuruh mengerjakan tugas, disuruh membersihkan kelas, itu laksanakan dengan baik ya. Jangan setengah-setengah agar hasilnya juga baik ya. Materi selanjutnya kita masih akan membahas tentang magnet, tapi hal yang berbeda ya. Tadi kita sudah menemukan sifat-sifat magnet. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan menggali lebih dalam lagi tentang magnet ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan keselamatan dalam perjalanan kita nanti masing-masing. Coba Drepan, pimpin doa di depan. Seluruhnya berdiri siap gerak. Hari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Amin. Amin. Terima kasih kepada Anak Revan ya. Semoga kita semua diberikan keselamatan sampai di rumah masing-masing ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan dirapikan barang-barangnya. Perlengkapannya disimpan di atas meja ya. Thank you.
Aspa.